Hari ini 18 Maret 2024 kita bahas lagi tentang XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan ya bahwa 2150, 2154, 2152 nya breakout, which is ini sudah menjadi zone barunya dia, resist baru. Atau misalnya kita anggap ini sebagai supply zone juga bisa, tapi kita anggap resisten aja. Kita anggap sebagai resistannya terbaru. So, potensial dia masih melanjutkan penurunannya cukup terbuka lebar teman-teman. Apalagi ketika nanti dia retracement ke area resistan ini untuk lanjut turun tuh terbuka lebar. Kondisi sekarang apa? Kondisi sekarang teman-teman bisa perhatikan ya bahwa di sini di 2144 ini ada area support, dan ini kalau kita ngeliat di time frame H4 it's totally juga the same ya. The same support yang sama. Di daily it's a gap. Jadi teman-teman bisa ngeliat ini adalah gap yang terbentuk di daily. Dan ini tail sampai terbawah sini, dan ini jadi kalau kita tarik kan ini ada gap begini kan, ada sedikit gap di sini lumayan 2144 sampai ke 2141. It means ada potensial dia rebound terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunannya, begitu ya. Ada potensial dia melanjutkan reboundnya. Kapan reboundnya? Ya ini jaga-jaga. So momen pertama adalah di 2144. Jadi di 2146 ini teman-teman high risk, it's totally high risk ya. Teman-teman bisa makan untuk nge-buy. Jadi most probably high risk kayak gini. Untuk makan buy-nya 2146, 2144 ini adalah zone high risk. Bentar saya satukan kayak gini ya. Ini adalah zone high risk. Jadi teman-teman bisa makan untuk buy dengan kondisi, bentar tanda panah dulu. Ini high risk. Sorry, langsung dari sini aja. Risk zone by scalping 2146. Sorry, ini harusnya agak sini dikit. Nah, 2146, 2144 lah ya. Ini untuk high risk zone buy-nya. Kenapa? Karena teman-teman manfaatkan dari zone sebelum ini. Tapi kalau mau lebih aman ya pasti 2140 below teman-teman. Berarti di sini. Ini adalah matrisnya. Matris buy 2140, 2138. Tapi tetap kita fokusnya adalah sekarang teman-teman lihat ini sudah masuk di minor downtrend ya. Jadi dia mengalami penurunan downtrend. Kita jadi bisa terus untuk lanjutkan penurunan. Artinya apa? Kita bisa fokusnya untuk nge-sell dulu sebelum nanti kita cari momentum untuk nge-buy. Jadi sell untuk continuation, dapat sell lebih bagus teman-teman ya. Teman-teman kalau dapat sell jauh lebih bagus dibandingkan nge-buy. Dan ini kan masih minggu pertama ya. Teman-teman bisa perhatikan ini masih minggu pertama kita. News juga nggak gitu banyak. Besok, sorry kita di-switch aja langsung. Nah teman-teman bisa ngeliat ini building permits ya di hari Selasa besok. Not that really important. Lalu GBP, ini core CPI besok jam 2 yang bisa menentukan pergerakan GBP juga. Lalu USD, crude oil inventories, MBA year mortgage. Terus, nah baru di sini FOMC economic projection, FOMC statement, dan Federal interest rate decision di hari Kamis. Ini signifikan ya teman-teman. Dan most probably Federal interest rate decision nggak akan diturunkan. Jadi masih akan tetap sama di 5.5. Nanti kita lihat, kalau misalnya masih sama Federal interest rate decision-nya, kita perlu lihat hasil dari FOMC statement dan economic projection-nya. Apakah mereka hawkish atau mereka sifatnya dovish untuk membantu kita entry buy atau entry sell XAUUSD. Tapi dengan mempertahankan suku bunga itu umumnya it's actually a bad news ya. It's a bad news sebenarnya buat USD. Kenapa ya? Karena mereka masih belum percaya dengan inflasi yang akan ada. So most probably kita masih akan buy, tapi ini tuh be careful. Ini BOE interest rate decision juga ada nanti di hari Jumat ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Di hari Kamis ya. Nanti di hari Kamis jam 7 malam. Most probably mereka juga sama, nggak ada perubahan interest rate decision-nya di 5.25. Ini cukup signifikan semua ya news-news yang akan ada di minggu ini. Jadi ada FOMC, ada PMI, lalu nanti kita masuk lagi di ada Fed Chair Powell Speaks jam 8 di hari Jumat harusnya ya. Hari Jumat. Sudah. Jadi kondisi sekarang bagaimana? Kondisi sekarang ini teman-teman bisa perhatikan masih downtrend minor ya. Walaupun kalau kita ambil di H4 misalnya itu sebenarnya adalah
masa-masa dia masih membentuk yang namanya konsolidasi. Dia mengalami penurunan untuk bisa melanjutkan peningkatannya kembali ya. Dan di H1 juga it's totally the same. Tapi di daily, sorry, bukan di H1. Kalau kita ngeliat di H1, teman-teman bisa perhatikan ini ada momentum untuk downtrend, tapi nampaknya ini downtrend nggak akan gitu lama. Kenapa? Karena ada beberapa zone yang perlu dia breakout, dan breakoutnya sangat amat harus kencang ya. Satu tadi di 2146 ini, 2146, 2144 dia harus kencang ngebreaknya. Lalu di 2140, 2138 dia harus kencang ngebreaknya, dan nanti akan masuk ke zone yang membentuk fair value gap. Jadi dia most probably apakah akan nutup gapnya, kita nggak tahu. Ada gap besar ini di 2110 sampai ke 2093 ya. Tapi sejauh itu saat ini fokusnya apa? Fokusnya kita sell untuk continuation, buy untuk scalping. Tapi kalau misalnya dia bisa kuat lagi di atas resistennya, maka ini belum confirm untuk downtrendnya lagi ya. Jadi still a good thing untuk kita ngebuy. Tapi tetap kita harus ngelihat, karena kita trade-nya basically hanya dari H1, kita percaya bahwa trend yang terbentuk di secondary trendnya saat ini adalah bearish. Jadi kita nggak perlu untuk memaksakan kehendak kita entry buy untuk long dan lama ngeholdnya dibandingkan entry sell. Apalagi dia baru banget ngebreak zone yang kuat ya, 2154, 2152. Jadi teman-teman perlu pastikan aja. Ini pasti ada momentum juga dari CPI, momentum juga dari potensial kedepannya news-news yang akan datang. Jadi menurut saya sell for continuation, kita fokus untuk continuation sampai dia berbalik ya, sampai dia berbalik, dan itu zone-zonenya sudah kita marking. Apalagi nanti dia bisa sampai ke 2128 di bawah sini, which is ini order block yang cukup signifikan. Jadi teman-teman sell continuation, buy for scalping untuk kondisi H1. Walaupun di H4 dan daily tetap masih dalam kondisi bullishnya, tapi kita makan di H1 dulu aja. So semoga bermanfaat ya, agar teman-teman paham.